Kalian udah bisa jualan di Shopee, tapi penjualannya masih segitu-segitu aja. Nih, gue mau kasih tahu nih, ternyata rahasianya karena bukan kayak apa ya? Bukan kayak lu harus ngeluarin iklan banyak, lu harus buang duit, lu harus ngapain, lu harus ganteng dan lain sebagainya, itu nggak penting guys. Jadi ternyata yang bikin kayak penjualan lu mentok, jangan-jangan itu kalian ngelupain hal dasar, dimana hal dasar ini fatal banget. Maka dari itu nih, gue mau spill gimana caranya supaya penjualan lu naik tanpa perlu kalian nambahin budget iklan. Enak dong? Bener nggak? Nggak usah ngapa-ngapain dapat duit banyak dong. Nah, tapi sebelumnya, makanya buat lo yang baru nonton, pastiin buat kalian buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi apa sih yang bikin banyak seller udah berjuang, ibaratnya tipesnya udah, ya nggak, capeknya udah, asemnya udah, pahitnya udah, tapi manisnya belum. Nah, ternyata jawabannya cuma satu, yaitu tingkat konversi. Tingkat konversi itu apa sih? Tingkat konversi itu gini, simpelnya ya, gue kasih kalian versinya paling simpel. Contoh, ya, kalau kita mau jualan, itu kan sebenarnya gue sering ngebaratin ya, kalau kalian sering nonton video gue pasti sering ngebaratin, lu jualan online itu sama kayak lu mancing, tau gak? Lu mancing, lu datang kan, berarti kan lu mau mancing di mana nih? Mancing di laut, udah naik perahu, tok udah sampai tengah gitu kan. Terus lu lempar kan, apa, pancingan lu dengan gagah berani, set, oke, plung gitu kan. Nah lu bayangin, satu pancing, itu kan satu kesempatan, ya nggak? Terus gini, kalau mau mancing paling bagus di mana? Ya sebenarnya tergantung ikannya sih, nggak bisa ngomong, bener nggak? Tapi kan kalau lu mau, ibaratnya gini lah, kalian mau sehebat apapun kalian mencari spot, kalian udah dapat spotnya, oh spotnya bagus nih, bahkan ikannya tuh kelihatan, lu dari perahu aja atau lu baru berdiri, oh kelihatan ikan banyak, ya, terus lu lemparin pancingan lu, pluk, gitu, pancingannya nggak satu lagi, lu bayangin, banyak, pancing satu, pancing dua, pancing tiga, pancing empat, gua nggak tahu lagi mana nangkapnya. Terus begitu udah itu umpan masuk, ya, ternyata ikannya gak ada yang nyamperin. Padahal lu lihat, itu awalnya ikan banyak. Terus lu bayangin, begitu masuk, ikannya kabur. Kira-kira aku mau tanya, yang salah tempat mancingnya, yang salah pancingan lu, atau jangan-jangan yang salah umpannya? Nah, semua pasti setuju dong. Yang salah adalah umpannya. Kenapa? Umpannya tidak disukai sama ikan. Gitu. Ya, tapi masuk akal juga sih. Ikan juga dia mau makan kan milih-milih ya. Gue mau makan gak nih? Menarik gak nih? Suka gak nih? Bagus gak nih? Gitu kan. Nah, ikan itu ibarat adalah pembeli produk kalian di online. Bener ya? Kolam itu ibarat apa coba? Ya lu mau mancing di mana? Mau di Shopee, mau di TikTok. Kan ikannya beda-beda. Bener nggak? Ikannya pembeli, kolamnya adalah ini. Nah, terus kalian nih effort udah ngeluarin iklan, bikin konten segala macam, itu lu lemparin tuh usaha lu kan, semua usaha lu kan, kalian lemparin itu ke kolam kan, ke tempat ikan. Nah, terus yang salah apa? Umpannya. Umpannya itu apa? Produknya. Berarti kalau gitu produk kalian jelek dong. Jangan dijual dong. Atau apa dong? Bentar. Gua nggak bilang produknya jelek, tapi produk kalian di mata ikan kagak menarik. Emang beda ya? Kagak menarik apa jelek? Ya, tapi gini maksud gue bukan bilang produk fisiknya yang jelek, tapi maksud gue produk kalian di e-commerce yang kurang bagus, kurang menarik dan lain sebagainya. Nah, makanya di video ini gue mau kasih tahu gimana caranya bikin umpan kalian itu semenarik mungkin, seseksi mungkin di mata calon pembeli. Nah, enaknya apa? Kalau lu praktekin nih, nah lu praktekin dan lu praktekin benar, udah percaya sama gue. Lu nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Tapi lu nggak percaya, lu nggak nonton sampai sini kan? Lu percaya sama gue, itu minimal tingkat dari iklan nyaploknya itu makin banyak. Karena jualan itu sesimpel kayak, kalian gini deh, contoh ya, tadi kita udah cari kolam, kolam udah bagus, oke? Di tiap kolam kan ada spot-spotnya tuh, bener nggak? Ya, ada spot yang banyak ikan, ada yang enggak gitu kan, bener nggak? Ya lu mancing di kolam biasa aja, sama di laut juga sama kan, ada tempat-tempat yang banyak ikan, ada yang enggak. Spot yang banyak ikan, ibaratnya kan pos pasarnya bagus. Buat ke pasar bagus ya mungkin lu harus bisa ngelempar jauh, barang-barang lu harus bagus, usahalah, atau lu pakai perahu lu ke sana tapi jangan sampai nakutin ikan gitu kan. Itu kan semua upaya kita lakuin ya, kayak kalian bikin konten, kalian live streaming, kalian iklan, kalian ngapain, itu adalah usahanya. Bener nggak? Tapi begitu udah usaha lu lakuin, tempat lu udah bener semua dan plung masuk tuh. Terus udah gitu nggak ada hasilnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah dong dengan produknya, atau produknya itu di mata ikan nggak menarik, bukan ikan umpannya jelek, di mata ikan nggak menarik. Nah terus harus kita benerin. Nah terus gimana cara kita benerinnya?
Kan itu kan, bener nggak? Nah, tingkat konversi ini sebenarnya gue bakal bilang sama kalian, itu kalian bisa lihat. Caranya gimana? Kalau di Shopee itu ada menunya di performa produk, di data bisnis, nanti lo bisa lihat berapa sih tingkat konversinya. Gitu ya. Di TikTok juga sama, di Tokopedia juga sama. Dengan lo tahu tingkat konversi, kalian bakal tahu kurang lebih ini respon produk gue tuh bagus atau jelek sih gitu. Karena gini, gue sering nemu banyak seller kayak saking ini ya, hasrat besar gitu ya, nafsu besar gitu kan, pengennya hajar terus gitu kan, pengen dapat ordernya banyak. Tapi dia lupa gitu kan. Ya lu bayangin ya, nafsu besar tenaga kurang kan capek gitu, bener nggak? Nggak bisa, nggak dapat gitu kan, bener nggak? Nah, kurangnya di mana? Konversinya kecil. Ketika kalian mau bakar duit sebesar apapun, kalau konversinya kecil, susah. Jadi gini ceritanya, gue pernah megang, ada salah satu seller, di mana seller yang gue pegang ini ceritanya pengennya ordernya banyak nih, gitu kan, order banyak, udah pokoknya udah siap-siapin. Nah, dia waktu itu nyiapin ads budget sampai dalam satu hari bikin live khusus yang ads budgetnya itu kurang lebih sampai 30 juta sehari. Lu bayangin, gede dong, wow gitu kan. Pokoknya kita udah setting benar-benar mau bikin live-nya sebesar mungkin, gitu kan. Nah, terus begitu jalan, jebret, jalan, gitu kan live. Berapa jam pertama? Nih, kan 30 juta nggak mau langsung dihabisin dong, kan bertahap kan. Kita ngeliat kayak, bentar, ini kenapa ya omsetnya tuh seret gitu kan, nggak bisa gede-gede gitu kan, padahal targetnya besar gitu kan. Dan akhirnya dilihat gitu kan, di situ ada matriksnya dan ketahuan ada salah satu matriks di mana penonton dia banyak tapi itu nggak convert. Nah, apa yang dilakuin kalau misalnya kita pengen lakuin ya apa ya, maksudnya pengen lakuin pokoknya standarnya harus nyampe gitu ya, ketika dikejar hasilnya nggak mungkin bagus karena ya udah konversi jelek gitu ya. Ketika lu kasih traffic seberapa banyak pun, dikasih pengunjung seberapa banyak pun, kayak gini lu bayangin. Ini lu ada toko. Kita bayangin offline nih ya. Ini kita bikin toko di offline. Oke. Terus kita tuh ngundang orang. Lu ngundang tuh bis masuk ke offline, ke toko offline store. Kan banyak tuh satu bis 50 orang, bener nggak minimal. Ya. Nah, kalian hitung misalnya buat datangnya satu bis kita keluar 1 juta. Dapat 50 orang. Yang artinya per orang kita bayar 20.000 ya, 20.000 dapat 50 orang. Orang-orangnya tuh lihat-lihat dalam toko nih. Nah, toko kita ternyata dalam tanda kutip nih, di dalam toko itu ada bangkai binatang bau banget. Lalu jualannya makanan. Menurut kalian begitu orang datang, dia mau makan apa dia keluar lagi? Keluar lagi, bener nggak? Nah, terus udah gitu gini, oh tapi kan masih mungkin bus ini lagi nggak fit, datang lagi bus kedua, bayar lagi dong. Masuk, kejadiannya bakal sama nggak? Bakal sama. Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah ada kutunya di dalam nih. Ada bangkai binatangnya nih. Yang bikin bau dan gak nyaman. Makanya orang gak mau makan. Artinya kan kita benerin dulu, beresin dulu. Karena mau didatangin seorang sebanyak apapun, yang beli bakal dikit. Bakal jijik gitu. Tapi begitu ini udah beres, sudah bersih, kita ngundang satu bus. Bayar 1 juta. Datang. Orang lihat tempatnya enak, tempatnya menyenangkan, segala macam. Orang kan bisa belanja, bener gak? Nafsu buat belanja banyak. Dan ketika mereka belanja, lo keluar 1 juta, ketika bus itu pulang, mungkin lo dapat 10 juta. Nah, itulah yang namanya iklan toh. Jadi bukan cuma kita datangin busnya yang banyak, tapi lihat dulu oke apa enggak. Nah, terus apa yang harus dibenahin? Nah, yuk di sini gue bakal bahas beberapa hal ya. Satu, nah yang kita perlu sadar banget adalah ada peribahasa di mana dari mata turun ke hati, bener nggak? Sama dong. Orang lihat barang di online, yang dilihat tuh apa sih? Gambarnya dulu, fotonya dulu. Fotonya menarik nggak? Fotonya sesuai nggak? Fotonya eye-catching nggak? Atau jangan-jangan begitu lu lihat fotonya berantakan. Contoh nih, lu lihat ada 2 nih produk beauty. Kalian bakal pilih yang mana? Pasti pilih yang ini dong. Nah, ini kan kelihatan lebih menarik kan, lebih bagus kan, benernya yang ini bener. Padahal kandungannya mungkin belum tentu gitu loh, kayak ini tuh jauh lebih bagus dibanding ini. Nggak tahu. Ini kan gue cuma ngasih contoh gambarnya doang. Bener nggak? Lu lihat pertama dari gambar dulu, menarik nggak? Nah, terus dari gambar tersebut ketika orang lihat kiri, lihat kanan gitu ya, di swipe, informatif nggak? Nah, kalau misalnya ini lu udah bener, lumayan. Kalian bisa menang adalah kemungkinan 30-40%. Buat orang mau baca. Baca apa lanjutannya? Baca deskripsi. Nah, di deskripsi isinya apa? Sekarang coba deh, lu bayangin. Ini kita nggak usah ngomong beauty ya. Deskripsi 1 sama deskripsi 2. Nah, mana yang lu bakal lebih tertarik? Yang 1 juga dong. Kenapa? Kayaknya yang kedua tuh kayak apa sih gitu. Bener ya, gua nggak bilang ininya masalah dari mereknya atau apa ya. Dari sini lu mungkin orang bakal lihat lagi ke bawah.
ketika lihat ke bawah, kalian sadar sebenarnya ketika buka Shopee gitu ya, itu kan orang scroll dari atas ke bawah gitu kan, itu kan berarti tampilan apa nih yang bikin kita tuh berhasrat atau enggak? Nanti ngelihat ada ratingnya apa enggak, ulasannya orang kayak gimana, terus ada paketnya. Nah ini tuh paket-paket, ada combo hemat, paket diskon segala macam. Itu sebenarnya hal-hal yang bikin orang kayak, oke, gue tertarik sih, gue suka sih. Yaudah, gue beli gitu ya. Tapi mumpung lagi ada ini nih. Nah, ada sesuatu yang bikin dia tuh kayak dari tadinya, oke, gue tertarik kayaknya ini, oke, gue nanti memikirkan. Kan orang itu sebenarnya, manusia itu basicnya ya, ketika ngeliat sesuatu itu nggak akan pengennya ngambil keputusan tuh nggak mungkin sekarang, pengennya nanti-nanti. Tapi begitu kalau, ada ini nih, oh ada ini lagi nih, ada itu lagi nih, itu adalah hal-hal yang bikin orang yang tadinya, nanti deh, nanti deh, nanti deh. Tapi kalau, boleh juga ya, asal dia punya duit ya, disitulah dia klik. Dan ketika dia klik apa? Lu dapat, lu menang gitu loh. Itu cara goalnya, gitu ya. Nah, terus apalagi gitu ya? Misalnya gini, tapi kan nggak semua orang bakal langsung konversi, bener. Makanya di sini kita bisa mulai mainin banyak hal. Contoh, kayak hal sesimpel ya, voucher ikuti toko kalau Shopee ya. Ini kan satu hal yang simple, tapi tuh bikin orang kayak, gue baru lihat, gue dikasih sesuatu. Nah, dikasih sesuatu kan bikin orang kayak udah mau udah dikasih seneng duluan. Bener nggak? Seneng duluan. Terus mau lebih yakin lagi, mau lebih laku lagi apa? Ketika lo lihat ada yang lagi nge-live, orang bisa nanya langsung. Atau ketika orang lihat, misalnya dia masih mikir, ternyata ada afiliator atau influencer yang dia percaya mempromosikan produk itu lagi. Itu kan bikin orang makin, oh iya ya, si ini juga ngomong ini bagus. Artinya, ya gimana lagi gitu. Karena gini, basicnya ternyata manusia itu kita tuh beli itu pakai emosi. Kita tuh pakai emosi bukan pakai logika. Logika kita nggak jalan ketika lagi mau beli. Tapi nanti kita bakal mencari pembenaran lewat logika. Jadi belinya mah tertariknya, wah cakep nih warnanya, suka nih. Terus lihat ada orang yang kita percaya, dia juga pakai. Kalau dia juga pakai, berarti ini bener-bener bagus. Padahal kagak tahu juga ya. Nah, tapi itu dia beberapa hal dasar yang bisa bikin penjualan kalian lebih tinggi. Gitu. Pasti banyak kan yang lain? Banyak. Ini kan contoh gue beauty nih. Ada nggak caranya misalnya kalau toko kalian bukan beauty dan bisa praktikin cara ini? Bisa juga. Nah, sebenarnya gini. Makanya gue mau kasih tahu ke kalian di sini kayak gue tahu banyak banget seller-seller yang ketika jualan mereka bingung harus ngapain. Bener nggak? Mau kerja sama agensi yang profesional itu budgetnya nggak cukup. Kenapa? Karena kita juga banyak kok seller yang datang masuk terus gitu, wah kita belum punya budget nih, baru mulai nih. Terus kalau baru mulai gue nggak punya budget ya nggak mungkin bisa bayar yang mahal-mahal dong. Ada nggak cara di mana kalian bisa ngerjain sendiri? Ada sih sebenarnya belajar. Kayak gue juga bikin kelas online, tapi kan suka orang, aduh kalau gitu gue kurang nih, pengen lebih. Nah kebenaran belum lama kita baru kerja sama, terbatas banget, dimana kita lagi bikin satu program pendampingan buat ngedampingin seller-seller kayak kalian, buat ngasih tahu gambarannya, ngasih tahu arahnya, ngebantu ngevaluasiin, dan kalian sendiri yang ngerjain. Jadi secara budget juga ini cukup terjangkau, tapi kalian bisa dapat hasil maksimal. Nah buat lo yang mau, lo bisa klik linknya gue kasih di deskripsi, kalian bisa gabung nih di program pendampingan kita ini. Kita sebulan cuma buka paling cuma buat 5 seller aja, karena kita sendiri juga terbatas, orangnya nggak mungkin bisa ngerjain semuanya gitu ya. Nah buat lo yang mau, lo bisa cobain gabung di situ, bisa konsultasi sama tim gua. Jadi nanti kayak gimana nih jalannya gitu ya. Nah terus buat kalian nih yang udah lihat video tadi tapi masih, gue masih ada bingung, masih ada pertanyaan, lo boleh tulis pertanyaan kalian di komen. Nanti gua bakal bikin jawabannya di konten Q&A, dan lo juga bisa like video ini dan kirim ke teman-teman lo yang memang lagi butuh ya.